Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alidia dengan NIM 1821020006 dari Prodi Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan melakukan analisis sentimen terkait wadas di Twitter menggunakan metode SVM. Nah, pertama-tama sebelum melakukan analisis sentimen, saya akan melakukan pengambilan data menggunakan library SNSCAP. Saya akan import library-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan import library, saya akan melakukan pengambilan data di Twitter dengan hashtag SaveWadas. Di sini saya menggunakan 4 hashtag, yaitu SaveWadas, kemudian Wadas Melawan, Wadas Tolak Sambang, dan Cabut PL Wadas. Di masing-masing hashtag akan diambil datanya sendiri-sendiri, kemudian nanti akan digabungkan secara manual di file CSV. Saya akan jalankan kode untuk melakukan pengambilan data di Twitter. Di pengambilan data ini cukup lama karena saya mengambil data 10.000 dari tahun 2021 bulan Januari tanggal 1 sampai tahun 2022 bulan Juli tanggal 22. Nah, kemudian jika pengambilan data selesai, kita buat data frame dengan list data time dan data text seperti ini. Kemudian kita export data frame ke file CSV. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, di sini untuk hashtag Wadas Menawan, Cabut PL Wadas, dan Wadas Tolak Tambang dilakukan sama seperti hashtag SaveWadas ini. Nah, setelah kita mendapatkan 4 hashtag, kemudian digabungkan manual melalui file CSV atau Excel, dan kemudian akan dilakukan processing data yang bisa dilihat dalam kode ini. Nah, pada processing ini menggunakan library dari Python ya, yang membantu beberapa tugas seperti library NumPy untuk penghitungan numerik, kemudian ada library Pandas untuk pengolahan natural text menggunakan library NLTK. Kemudian ada NLTK Corpus. Nah, langsung saja kita melakukan processing data. Kita import library-nya. Kemudian kita panggil data yang sudah kita gabungkan tadi, 4 hashtag, yaitu hashtag Wadas Melawan, SaveWadas, Cabut PL Wadas, Wadas Tolak Tambang, dengan nama tweet Wadas. Kemudian kita tampilkan. Nah, ini merupakan data yang tadi sudah digabungkan. Kemudian kita lakukan penghapusan duplikat dengan kode seperti ini. Kemudian kita lakukan
pembuatan data frame yang diberi nama datetime dan teks. Kita jalankan kodenya seperti ini. Nah, kemudian dilakukan remove pattern, yaitu yang berfungsi untuk menghapus mention username seperti ini. Kemudian kita jalankan, kita tunggu. Nah, di sini untuk add sudah kehapus ya di clean tweet. Yang sebelumnya ada di teks ini, ada add-nya. Di data clean tweet sudah hapus. Kemudian kita lakukan data cleaning. Data cleaning itu seperti menghapus hashtag, menghilangkan URL, angka, RT, underscore, tanda baca, slang, dan emoticon. Untuk kodenya seperti ini, kita jalankan. Nah, ini sudah jalan dan berhasil. Kemudian kita tampilkan dengan df.head. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah. Nah, di sini nampak perbedaannya ya. Di sebelum dilakukan data cleaning dan penghapusan add, di sini kita bisa lihat. Di sini dalam teks masih ada add, kemudian di data clean sudah tidak ada. Kemudian emoticon sudah terhapus. Terus tanda baca juga sudah kehapus. Setelah itu lanjut ke proses tokenizing, ke proses folding, maaf. Nah, dalam proses folding ini merupakan pengubahan huruf kapital menjadi huruf kecil. Kita jalankan kodenya. Nah, bisa dilihat di sini. Yang tadinya jangan sampai ditindas, ini huruf kapital. Setelah dilakukan cross folding akan menjadi huruf kecil semua, bisa dilihat. Nah, kemudian kita melakukan remove stop word. Di sini remove stop word itu berfungsi sebagai penghapusan kata yang tidak penting. Nah, di sini kata yang tidak penting adalah anjing, anjir, pantai. Nah, bisa dilihat seperti ini contohnya. Kita jalankan kodenya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kemudian kata-kata yang sudah ditampung di more stop word ini akan dihasilkan, kemudian dihilangkan dengan menggunakan library Starsawi. Kodenya ini untuk penghapusan kata. Kita tunggu. Nah, ini sudah terhapus. Nah, kemudian kita lakukan stemming ya. Stemming di sini merupakan proses pencarian kata dasar atau mengubah kata dasar, seperti membagi menjadi bagi, kehendak menjadi hendaknya, menjadi hendak, atau yang lainnya. Nah,
Untuk kodenya seperti ini. Ini menggunakan library Starsawi. Nah, kemudian kita jalankan. Di sini library Starsawi ini dijalankan agak cukup lama. Kita jalankan terus kita skip, nanti saya akan tampilkan di bagian sudah terselesaikan semua. Nah, di sini sudah selesai proses steamingnya. Di sini bisa kita lihat seperti kata tampilan menjadi tampil, kepentingan menjadi penting, pekerjaannya menjadi kerja, terus aparatmu menjadi aparat, dan masih banyak lagi ya. Kemudian setelah selesai melakukan proses steaming, akan dilanjut ke proses normalisasi kata. Normalisasi kata ini merupakan pembenaran kata pada suatu term. Jadi misal ada kata yang disingkat atau yang tidak sesuai, misal seperti JG menjadi yang, kemudian TDK nanti akan diubah menjadi tidak, BLM akan diubah menjadi belum. Nah, ini kita mengupload kata normalisasi dulu. Ini yang sudah saya buat tadi. Kita jalankan kodenya. Nah, ini sudah berhasil kalau kayak begini. Kemudian kita lanjut ke pengubahan data. Ini dari tweet normal diambil dari sini, yang akan ditampilkan menjadi data proses. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Kemudian kita save data yang sudah di preprocessing. Berikut kodenya kita jalankan. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke data training. Nah, proses training ini merupakan training data dengan menggunakan metode SVM. Masih sama seperti tadi, kita import library-nya dulu. Pada proses training ini akan menggunakan data sebanyak 888 yang sudah dilabeli secara manual untuk melakukan pembentukan sebuah klasifikasi atau pemodelan. Kita langsung saya panggil saja ini training, file training.csv. Nah, di sini ada 888 data. Kita bisa lihat. Kemudian kita cari. Di sini ada positifnya 452, kemudian negatifnya 436.
Nah, kemudian kita lakukan pemodelan. Ini pemodelan. Ini pemodelan ini dengan SVM ya. Saya jalankan terlebih dahulu kodenya. Nah, proses training ada output proses training selesai, berarti ini sudah tandanya training sudah selesai. Nah, di sini ini adalah library, bukan library, ini adalah SVM yang digunakan untuk pemodelan. Kemudian setelah dilakukan pemodelan akan disimpan ke dalam file pickle. Ini file open pickle, kemudian disimpan di sini. Kemudian setelah dilakukan proses training akan dipanggil ke file pickle yang sudah kita download tadi, yang kita save, akan dipanggil ke file pickle lagi untuk melakukan pemodelan. Nah, ini sudah saya panggil. Nah, kemudian kita lakukan ekstraksi fitur ya. Di sini menggunakan library oversampling atau smooth. Di sini kita juga akan melakukan perhitungan DF/IDF untuk menampilkan proses DF/IDF kita menggunakan kode berikut. Saya akan menggunakan kode ini. Ini proses DF/IDF di mana indeks 0, dalam indeks 0 akan terdapat indeks 469 dengan bobot DF/IDF 0,37. Kemudian indeks 0 dengan di dalam indeks 947 ada dengan bobot 371. Ini untuk menampilkan proses DF/IDF-nya. Kemudian saya lakukan ini. Nah, kemudian kita lakukan proses pengujian. Nah, proses pengujian ini untuk menguji seberapa tingkat akurasi dari pemodelan menggunakan SVM yang nantinya akan dihitung akurasi skor, advance skor, dan conversion metric. Saya jalankan kodenya. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Precision dari negatif 0,85, recall-nya 0,96, advance score-nya 90, kemudian support-nya 92 dengan akurasi 89,33. Jadi pada tahap training di sini sudah memenuhi syarat. Karena untuk proses training sendiri minimal harus nilainya 80%. Jadi pemodelannya sudah bisa kita pakai dan akan mendapatkan conversion metric seperti ini. Nah, setelah dilakukan pengujian pemodelan, langsung dilakukan cross validation. Nah, cross validation ini
dilakukan penghitungan dengan 10 data secara berturut-turut dengan menggunakan parameter yang sama. Saya akan coba jalankan kodenya. Ini kita tunggu. Nah, di sini terdapat 10 keyword dari output yang sudah saya jalankan tadi. Di sini ada 89,3%, 87,6%, 89,3%, 89,3%, 88,8%, 92,1%, 87,1%, kemudian ada 88,8%, ada 91,6%, dan 89,3%. Nah, setelah dilakukan cross validation ini didapatkan sebuah hasil training, rata-rata training yang cukup bagus, yaitu dengan akurasi 89,33. Setelah dilakukan proses training, kita akan menuju ke tahap training. Nah, pada tahap training ini digunakan untuk pada tahap testing ini digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan model yang sudah dibangun tadi. Nah, pada proses testing ini dilakukan pelabelan secara manual dengan jumlah 400 dengan rincian sentimen negatifnya 225 dan positifnya 175. Ini kita panggil dulu datanya. Saya jalankan kodenya. Nah, di sini sudah terlihat data yang akan kita lakukan testing. Dan saya akan menghapus row yang NA atau none. Nah, ini di sini maaf, ini kode buat yang atas saya hilangin aja. Nah, kemudian kita jadikan data frame dulu. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian setelah selesai tahap training, akan dilanjutkan ke tahap testing. Pada tahap testing ini saya sudah melakukan pelabelan manual yang nantinya akan diperbandingkan dengan sistem atau model yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan metode SVM. Saya jalankan kodenya dulu. Ini. Nah, di sini saya sudah melakukan pelabelan 400 data dengan rincian 225 data negatif, 175 data positif. Kemudian saya akan mengubah data tadi ke dalam data frame. Ya, di sini bisa dilihat terdapat 400 data. Di sini saya akan memanggil
akan menggunakan teksnya saja. Kejadiannya saya akan jalankan. Nah, di sini saya sudah mengambil teksnya saja. Ini bisa dilihat. Nah, kemudian kita akan melakukan pengecekan kita akan melakukan pemodelan testing atau mengecek tingkat keakuratan model yang sudah kita buat dengan data testing. Pada fit transform X ini diambil dari proses pemodelan training tadi. Kemudian di Fjut ini saya ambil dari sini. Saya coba jalankan kodenya. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian akan dilakukan pemanggilan model SVM-nya. Saya coba jalankan kodenya. Nah, sudah berhasil. Kemudian saya akan melakukan prediksi jika sentimen prediksinya bernilai 1 akan masuk ke dalam threshold positif. Kemudian jika sentimen prediksinya min 1 akan dimasukkan ke threshold negatif. Nah, di sini prediksi linear ini diambil dari sini ya. Ini prediksi linear. Saya akan coba jalankan. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian akan saya tampilkan resultnya dari 400 data tadi yang sudah dilabeli secara otomatis pada tahap testing. Nah, sini sudah ada kelas ini merupakan hasil dari keluaran sini ya, dari prediksi menggunakan model SVM. Kemudian akan saya download dulu datanya. Untuk proses downloadnya masih sama, kan data to CSV sudah dilakukan, sudah saya simpan. Nah, setelah dilakukan proses testing, saya akan melakukan pengecekan akurasi apakah pada tahap testing ini mendapatkan akurasi yang sesuai atau tidak. Sini saya menggunakan kode berikut untuk melakukan pengecekan akurasi. Saya import beberapa library-nya dulu. Sudah selesai proses import library-nya, kemudian saya akan panggil file CSV yang akan dilakukan pengecekan akurasi yang didapat dari pelabelan manual dan pelabelan testing yang sudah dilakukan pemodelan tadi dengan metode SVM. Saya panggil. Nah, di sini
Ini akan ditampilkan date, tanggal, kemudian teks, compound score, sentimen, dan kelas. Nah, sentimen ini merupakan pelabelan yang saya lakukan manual. Kemudian untuk kelas di sini yang dilakukan oleh model SVM tadi. Kemudian di sini saya akan melakukan pemberian keterangan jika sentimen itu negatif dan di kelas bersentimen positif akan menjadi true positif. Kemudian jika sentimen pelabelan manual positif dan pelabelan oleh sistem negatif, maka akan menjadi false positif. Kemudian jika sentimen itu negatif dan kelasnya negatif, akan menjadi true negatif. Kemudian jika sentimen itu bersentimen negatif dan kelasnya bersentimen positif, maka akan menjadi false negatif. Ini saya jalankan dulu kodenya. Sudah berhasil. Nah, di sini sudah kelihatan seperti apa yang saya bilang tadi. Jika kelas sentimennya negatif dan sentimen kelasnya negatif, akan menjadi true negatif. Kemudian jika sentimennya positif, kemudian kelasnya negatif, menjadi false positif. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan akurasi. Untuk pengecekan akurasi, berikut kodenya yang akan dihitung akurasinya: precision, recall, dan advance score. Saya coba jalankan kodenya. Nah, sudah berhasil. Di sini untuk tingkat akurasi testingnya mendapatkan nilai yang cukup baik dengan 82,75%. Kemudian precisionnya 77,71%, recall 81,92%, dan advance score-nya 79,76%. Nah, setelah dilakukan pengecekan akurasi testing ini dan mendapatkan akurasi yang cukup baik, maka kita bisa melakukan klasifikasi data keseluruhan. Saya akan lakukan klasifikasi data keseluruhan dengan topik wadas ini. Sini saya akan memanggil data yang sudah saya proses sebanyak 13.000 tadi, yang akan dilakukan klasifikasi keseluruhan. Nah, di sini sudah jalan kodenya dan sudah tampil data keseluruhannya. Ini di sini bisa dilihat terdapat 13.884 data raw. Kemudian kita jadikan data frame dulu. Yang dipakai di sini ada untuk prediksi liniernya hanya teks saja. Saya jalankan kodenya. Kemudian ini juga setelah dilakukan
pengubahan ke data frame tadi akan dilakukan klasifikasi keseluruhan. Saya coba jalankan kodenya dulu. Nah, di sini sudah berhasil, tidak ada error. Kemudian kita import SVM-nya. Kemudian kita akan memprediksi data keseluruhan jika data tersebut diprediksi -1 akan positif. Maaf, jika diprediksi 1 akan ke positif, jika -1 ke negatif. Saya jalankan kodenya. Nah, sudah berhasil. Dan untuk hasilnya seperti ini. Nah, yang tadinya data 13.000 belum ada kelas atau sentimennya, sekarang setelah dilakukan klasifikasi dengan model SVM ini, terdapat sudah ada kelasnya sendiri. Tapi jangan tindas wadas, cabut wadas masuk ke dalam sentimen negatif, kemudian uji sabar bagaimana terima begini menjadi positif dalam sentimen positif. Kemudian saya akan melakukan penghitungan berapa banyak yang akan masuk ke kelas negatif dan berapa banyak yang masuk ke kelas positif. Nah, bisa dilihat dari 13.000 data tadi banyak masuk ke dalam kelas negatif dengan jumlah rincian 8.199 dan positifnya 5.686. Bisa dilihat dalam diagram batang seperti ini. Nah, setelah dilakukan klasifikasi keseluruhan dan mendapatkan sentimen, saya akan download dan saya akan tampilkan di web app-nya. Nah, ini sudah saya download. Mari kita ke web app visualnya. Nah, sekarang sudah ada di web app visual. Di web app visual ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flash, dan untuk tampilannya saya menggunakan CSS dan Bootstrap sama JavaScript. Di sini web app-nya cuma bisa buat nampilin aja, belum bisa buat pemrosesan seperti processing data, terus data testing, training, dan pengecekan akurasi sama klasifikasi keseluruhan. Di sini ada menu beranda, kemudian tentang analisis. Nah, di sini bisa dilihat dapat data processingnya sebanyak 13.000, dan data training 800, data testing 400, dan data keseluruhan 13.000. Kemudian ada menu visual data yang terdiri dari processing, hasil processing, kemudian hasil data training, kemudian data testing, hasil keseluruhan, dan visual. Nah, di sini di menu processing ini menu processing processing data ini akan ditampilkan tabel
tabel preprocessing, hasil dari preprocessing tadi, seperti jangan tindak wadas, uji sabar bagaimana terima sikap atas wadas melawan, pengayalan oligarki tindas rakyat. Di web app ini sudah saya jelaskan tadi, hanya bisa menampilkan, jadi tidak bisa untuk melakukan proses. Kemudian kita lanjut ke data training. Di menu training akan ditampilkan sebuah tabel training yang sudah dilakukan di Jupyter Notebook tadi. Ini seperti ini, bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke data testing. Untuk data testing masih sama, hanya ditampilkan tabel hasil dari Jupyter Notebook tadi. Ini hasilnya. Di hasil data testing ini akan ditampilkan tanggal, tag, sentimen secara pelabelan manual, kemudian kelas yang sudah diklasifikasi otomatis dengan metode SVM, kemudian keterangan true negatif, false negatif, true positif, sama false negatif. Kemudian kita lanjut ke hasil keseluruhan data. Dalam menu hasil keseluruhan data masih sama, hanya ditampilkan tabel hasil dari proses di Jupyter Notebook. Di sini akan menampilkan tanggal, tweet, kemudian kelas yang sudah dilakukan klasifikasi dengan SVM. Ini bisa dilihat, jangan tindak wadas masuk ke dalam kelas positif. Uji sabar bagaimana terima begini masuk ke kelas positif. Kemudian baik apa benar jadi Jateng bawa pemimpin Ganjar menjadi masuk ke dalam kelas negatif. Kasus wadas selesai kok suka nyapres, masuk ke kelas positif. Kemudian ke menu visual. Di menu visual ini akan menampilkan hasil dari keseluruhan data, yaitu jumlah positifnya 4.829, kemudian jumlah negatifnya 8.569. Ini akan ditampilkan ke dalam bentuk grafik batang dan grafik lingkaran seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya tentang analisis sentimen wadas di Twitter menggunakan metode support vector machine atau SVM. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.